Wahai yang mampu, yang hebat, yang cerdas, kalian cerdas, mampu, dan semuanya itu bukan karena usaha kalian, bukan. Kalian lahir ke dunia ini tidak pernah niat kok. Siapa yang niat untuk lahir? Dan semua yang terlahir ke dunia ini dilahirkan dengan asal muasal yang sama, min nutfatin amsyaj, yaitu dari nutfah yang tercampur dengan al-bawidah al-unsaniyah, dengan ovum. Tidak ada yang berbeda. Mimma immahin, dari air yang hina semuanya. Tidak ada dari tetesan emas, tidak ada dari serpihan berlian, tidak ada. Walaupun dia dari kelompok katakanlah ningrat, dari kelompok yang hebat dan heboh, tetap sama. Maka itu yang berpotensi sekarang, Anda betul-betul sekarang diuji dengan potensi Anda. Tidak ada pahala yang lebih luas daripada pahala bersabar. Seorang yang melarat, seorang yang susah, kehidupannya serba terbatas, bahkan mungkin dia dipinggirkan dalam masyarakatnya, tapi dia tetap bersabar. Maka orang yang seperti itu kata Rasulullah SAW, lebih baik dari semua manusia yang semuanya serba penampilan, serba menampilkan yang wah, lifestyle. Jauh lebih baik seandainya satu orang ini dibanding dengan kumpulan orang yang seperti manusia yang seperti itu, walaupun sepenuh dunia. Subhanallah. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah memberikan ajaran kepada kita bahwasanya kefakiran itu yang menyebabkan kita mundur. Bukan karena strata dan status sosial kita yang hebat yang akan kita menjadikan kita maju, tidak. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, mal faqru akhsha alaikum. Saya tidak takut kalian ini kena penyakit fakir, tidak kena fakir, tidak takut saya, kata Rasulullah SAW. Walakinni khiftu an tubsata dunya kama busitat ala man qablakum. Tapi saya takut kalian ini akan dibukakan oleh Allah perbendaharaan rezeki sebagaimana dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian itu berkompetisi. Rumah yang paling hebat, mobil yang paling hebat, penampilan yang paling hebat, perhiasan yang paling hebat. Tapi di dunia tidak ada yang paling hebat. Di atas langit ada langit. Kita akan selalu kena kecewa. Fatahlaku kama halaku, dan kalian akan hancur sebagaimana mereka hancur. Jadi kehancuran umat sebelumnya, baik Romawi atau Persia, bukan karena mereka itu jatuh miskin dan bangkrut, tidak. Awal dari kehancuran umat itu tatkala umat itu berbangga-bangga dengan kekayaan. Kita sekarang ini seakan-akan hidup dalam hukum rimba. Yang kuat menjadikan yang kecil sebagai sapi perahnya. Lihat siapa yang punya modal besar. Ya, kadang-kadang mereka nyumbang ke masjid sedikit, seicik. Tapi mereka jalankan uangnya untuk menjerat fakir miskin dalam jeratannya, sehingga fakir miskin menjadi sapi perahnya, menghasilkan puing-puing, pundi-pundi kepadanya, ya, sehingga mereka tambah kaya. Yang berkuasa sekarang menjadikan rakyat sebagai alat, bukan sebagaimana yang telah tersirat dan tersurat dalam ayat-ayat Allah dan dalam sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya kita yang kuat itu harus melindungi yang lemah, harus mendorong yang lemah, harus memberikan pertolongan kepada yang lemah, karena itu adalah saudara kita, karena itu adalah bagian dari darah kita, karena dia adalah bagian dari daging kita, bagian dari hati kita yang tidak boleh beda dengan kita. Cinta dan perhatian kita, itu pedoman yang harus kita miliki. Bukan kita hanya seakan-akan kita baik di musalla, baik di masjid, baik di majelis taklim, ya. Kita ini banyak seperti itu. Wah, hebat dia takwa, tapi kadang-kadang karakteristiknya, na'udzubillahi min dzalik, tetap jauh dari seorang karakteristik seorang mukmin dan muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومالاه وبعد. Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan berkah ini kita tetap dalam konsekuensi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang harus kita syukuri. Di antaranya kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saudara-saudara seiman, seagama dalam kondisi yang insya Allah diridai Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Ini betul-betul sangat mahal dan sangat berarti, karena semuanya ini tidak ada lain, Allah Subhanahu wa taala ingin menumbuh kembangkan kejiwaan dan kepribadian kita agar kita memiliki pribadi dan kejiwaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fil aqidah, saudara-saudaraku seiman dan seagama, siapakah pribadi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini harus kita betul-betul bertanya kepada diri kita. Pada kesempatan ini saya akan membawa satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya tidak ada musibah yang menimpa diri kalian dan yang menimpa terjadi di atas bumi ini kecuali telah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum alam ini diciptakan. Sungguhnya hal yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir dari semua yang berkaitan dengan manusia, yang berkaitan dengan bumi dan alam ini. Kemudian Allah menjawab dengan jawaban yang sangat simpel, likai la ta'saw 'ala ma fatakum, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian tidak pernah berduka, bersedih hati tatkala kalian tidak sukses atau gagal. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian itu tidak terlalu bangga diri, berbahagia karena kalian sukses. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak suka kepada hambanya yang suka bangga dan sombong. Ikhwani fil aqidah, saya betul-betul sangat terobsesi untuk menelaah dan menyelami ayat ini, karena tidak sedikit dari kita kena penyakit terlalu berpedoman kepada akal pikiran kita. Saya katakan terlalu berpedoman kepada akal pikiran kita. Kita kadang-kadang tatkala mendapatkan kesuksesan dalam hidup ini, cita-cita bisa diraih, seakan-akan kita sudah mendapatkan istijabah dari doa kita. Doa kita sudah diistijabah oleh Allah. Saya menang, saya berhasil, saya dicintai oleh Allah. Tapi kadang-kadang tatkala kita gagal, malah kita berduka, seakan-akan
malang telah menimpa kita. Kita telah tidak mendapatkan tempat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini biasa terjadi pada diri kita karena manusia itu cenderung selalu yaitu berpedoman kepada kecerdasan akalnya. Padahal sebenarnya menurut Allah Subhanahu wa taala itu keliru, kata Allah Subhanahu wa taala. Gagal dan sukses itu bukan masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma bagaimana kita bersikap. Jadi Allah menghendaki kepada kita agar kita itu memiliki sikap dan mentalitas tatkala cita-cita kita sukses, ya biasa-biasalah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala cita-cita gagal, maka kita bersabar. Ini karakteristik seorang yang beriman. Bukan seperti sekarang yang pada umumnya manusia itu sedikit cenderung agak menuhankan akal pikirannya. Ya, semuanya dikembalikan kepada pribadinya. Maka itu terciptalah situasi dan kondisi masyarakat yang kurang yaitu sejalan dengan apa yang telah kita yakini, yaitu pedoman agama kita. Hadirin hamba Allah yang kami muliakan, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu khair. Sungguhnya semua urusan orang beriman itu baik. In asabatus sarra, kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kemudahan, syakarah, dia bersyukur, fa huwa khairun lah. Maka kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan di tangan seorang mukmin itu menjadi baik. Wa in asabatud dharra, tatkala dia terkena musibah, terkena kesulitan, gagal umpamanya, sabarah, dia bersabar, fa huwa khairun lah. Maka kegagalan menurut orang pada umumnya bagi seorang mukmin itu adalah sebuah kebaikan karena dia bisa bersabar. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali pada seorang mukmin. Subhanallah. Inilah yang harus kita betul-betul pegang. Bagaimana kita memanage pribadi kita agar tidak menjadi pribadi yang arogan, yang tidak pernah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita, maaf ya, banyak dari kita kadang-kadang terlalu memiliki sikap yang arogan terhadap sesama. Menganggap orang lain itu sepele ya, karena dirinya punya potensi dan power. Padahal potensi dan power itu sebenarnya hanya merupakan salah satu bagian dari ujian dalam hidupnya. Belum tentu potensi dan powernya itu akan berdampak baik bagi dirinya. Belum tentu kesuksesan yang ia cita-citakan, yang ia inginkan, berdampak baik pada dirinya. Banyak dari orang yang katanya masyarakat itu sukses, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala dia jauh dari jalan keridhaannya. Tapi begitu pula orang yang tidak sukses. Banyak orang yang tidak sukses itu juga yang sesat jalan. Dia mengambil jalan yang keliru, umpamanya ya, jalan klenek, jalan perdukunan, jalan ini dan itu, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua sudah ada suratan takdirnya. Wahai yang mampu, yang hebat, yang cerdas, kalian cerdas, mampu, dan semuanya itu bukan karena usaha kalian, bukan. Kalian lahir ke dunia ini tidak pernah niat kok. Siapa yang niat untuk lahir? Yang jadi presiden pun tidak niat untuk lahir ke dunia ini. Tidak ada yang niat. Dan semua yang terlahir ke dunia ini dilahirkan dengan asal muasal yang sama. Min nutfatin amsyaj, yaitu dari nutfah yang tercampur dengan al-bawidah al-unsaniyah, dengan ovum. Tidak ada yang berbeda. Mimma immahin, dari air yang hina semuanya. Tidak ada dari tetesan emas, tidak ada dari serpihan berlian, tidak ada. Walaupun dia dari kelompok katakanlah ningrat,
dari kelompok yang hebat dan heboh tetap sama. Maka itu yang berpotensi sekarang, Anda betul-betul sekarang diuji dengan potensi Anda. Ternyata ujian Allah SWT dengan potensi dan power itu jauh lebih berat ketimbang diuji oleh musibah dan keterbatasan. Banyak orang yang lupa diri tatkala diuji dengan power, diuji dengan berbagai macam nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kuat. Kiai saya pernah wanti-wanti kepada santrinya, hati-hatilah dengan ujian nikmat. Karena banyak orang yang tidak kuat tatkala dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berubah perilakunya. Mereka berubah kelakuannya, sepak terjangnya. Biasanya dia tawadhu, suka mengumbar senyum tatkala berpapasan dengan teman-temannya. Tapi tatkala dia memiliki kapasitas dan power yang hebat, subhanallah, innalillah, dia lupa terhadap temannya. Sudah mahal untuk menebar senyum kepada temannya. Sudah mahal untuk bertegur sapa dengan saudara-saudaranya. Apakah orang ini berhasil? Pasti tidak. Dia telah gagal. Dan ternyata orang yang mendapatkan nikmat ini justru yang paling banyak gagal. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi tidak sedikit pula orang yang mendapatkan ujian dari Allah yang berupa musibah itu yang malah naik pangkat. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pahala yang lebih luas daripada pahala bersabar. Maaf ya, kita harus yakin, hakul yakin. Seorang yang melarat, seorang yang susah, kehidupannya serba terbatas, bahkan mungkin dia dipinggirkan dalam masyarakatnya, tapi dia tetap bersabar. Maka orang yang seperti itu kata Rasulullah SAW, lebih baik dari semua manusia yang semuanya serba penampilan, serba menampilkan yang wah, lifestyle, kata orang sekarang ya. Jauh lebih baik seandainya satu orang ini dibanding dengan kumpulan orang yang seperti manusia yang seperti itu, walaupun sepenuh dunia. Subhanallah. Padahal kita kadang-kadang ya, kita menghormati orang yang penampilannya oke ya. Ya kalau mau balik mungkin yang khutbahnya hebat ya. Kalau masyarakat mungkin yang duitnya banyak dan penampilannya hebat, baru dia dianggap oleh kita orang yang terhormat dan pantas untuk diagung-agungkan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW duduk-duduk bersama para sahabatnya. Suatu ketika ada seorang yang lewat. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang ada di sampingnya, siapa orang itu? Dia orang yang paling fakir di antara kita. Dia kalau meminang wanita tidak pernah diterima, dan dia kalau usul tidak pernah didengar orang. Dia keberadaannya dianggap tidak ada apa-apanya. Kemudian Rasulullah SAW diam. Setelah itu lewat lagi orang ini di depan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa orang itu? Itu orang yang paling hebat di desa ini, di kampung ini. Dia yang paling berpengaruh di sini. Tidak ada wanita kalau dipinang dia kecuali akan diterima. Dan tidak ada kata yang akan tidak didengar dari perkataannya kecuali akan mendapatkan sambutan dari masyarakatnya. Akhirnya Rasulullah SAW memvonis, tahukah kamu, orang yang tadi yang tidak mendapatkan tempat di masyarakatnya, yang tidak pernah dianggap keberadaannya oleh masyarakatnya, dia satu orang, dia lebih baik dari sepenuh dunia orang yang kedua. Subhanallah. Ini cara pandang. Kita harus merubah cara pandang. Ini penting bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, agar kita tidak sesat kesasar. Kita yang ahli ibadah ini juga harus punya cara pandang yang benar.
Takut-takut ibadah kita ternyata membawa kepada pribadi yang sombong, pribadi yang angkuh, menganggap orang lain rewes, menganggap orang lain kecil, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Padahal Allah SWT sudah wanti-wanti kepada kita, fala tuzakku anfusakum, jangan kau menyucikan dirimu. Wa a'lamu bimanit-taqah, dialah Allah yang Maha tahu siapa sebenarnya yang bertakwa. Inilah sebenarnya merupakan renungan yang harus kita betul-betul cermati agar kita memiliki kepribadian, tambah kedekatan kita kepada Allah, maka tambah tawadhu diri kita, tambah tahu kita bisa menyingkap betapa kita ini sangat lemah, betapa kita harus memiliki konsep la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya daya upaya, kita tidak punya potensi apa-apa, semuanya itu hanya sekedar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita hari ini betul-betul sangat miris sekali melihat situasi dari masyarakat kita. Masyarakat kita sekarang ini telah kena penyakit, yaitu penyakit seakan-akan mereka maju dengan potensi dan kemampuan mereka dalam kepemilikan duniawiah, artinya kemampuan materialistik. Kita mendapatkan situasi seperti itu. Sekarang ini seakan-akan umat Islam ini tidak akan menang kalau umat Islam itu tidak kaya. Sekarang ini ada kecenderungan umat Islam itu tidak akan berjaya kalau umat Islam itu tidak pandai-pandai, tidak selesai kuliahnya, tidak sarjana. Bahkan ada standarisasi, tahukah kalian katanya, orang-orang Israel itu yang sudah mencapai pendidikan S3, strata 3 itu sudah sekian persen persentasenya katanya. Umat Islam harus demikian. Ya, banyak dari kita yang seperti itu. Kalau umat Islam ini lemah-lemah, nanti umat Islam ini kalah. Yang dipakai ayatnya dalam hadis kadal faqr ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu akan menjadikan seorang itu kafir katanya. Itu yang selalu ditekan-tekankan. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah memberikan ajaran kepada kita bahwasanya kefakiran itu yang menyebabkan kita mundur. Bukan karena strata dan status sosial kita yang hebat yang akan kita menjadikan kita maju, tidak. Kita telah mendapatkan yaitu pembelajaran dari sejarah, sehingga Rasulullah SAW bersabda, mal fakru asya alaikum. Saya tidak takut kalian ini kena penyakit fakir, tidak kena fakir tidak takut saya, kata Rasulullah SAW. Walakinni khiftu an tubsata dunya kama busitat ala man qablakum. Tapi saya takut kalian ini akan dibukakan oleh Allah perbendaharaan rezeki sebagaimana dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini kata Rasulullah. Jadi yang saya takutkan nanti Allah membukakan perbendaharaan rezeki, kalian menjadi kaya raya. Fatatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian itu berkompetisi. Kalau orang Madura mengatakan cung hebatan, rumah yang paling hebat, mobil yang paling hebat, penampilan yang paling hebat, perhiasan yang paling hebat. Tapi di dunia tidak ada yang paling hebat. Di atas langit ada langit. Kita akan selalu kena kecewa. Fatahlaku kama halaku, dan kalian akan hancur sebagaimana mereka hancur. Jadi kehancuran umat sebelumnya, baik Romawi atau Persia, bukan karena mereka itu jatuh miskin dan bangkrut, tidak. Awal dari kehancuran umat itu tatkala umat itu berbangga-banggaan dengan kekayaan. Mereka berkompetisi sehingga mereka akan mengalami kerusakan, rusak moralnya, rusak mentalnya. Maka tatkala moralitas sudah rusak, maka semuanya sudah mencapai kepada titik nadir daripada kerusakan secara total, sebagaimana yang terjadi kepada khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah itu, ya, Khilafah Utsmaniyah, tahukah bapak-bapak, ibu-ibu? Kehancurannya diawali
tatkala mencapai titik puncak kejayaan, terjadilah fitnah dalam kekhilafahan. Saling rebut fasilitas, saling rebut pengaruh, saling rebut kekuasaan. Akhirnya terjadilah kehancuran, diawali dengan lemahnya perjuangan, kena penyakit wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Ini terasa sekarang pada umat Islam ini. Umat Islam saat ini betul-betul sudah masuk dalam tahapan ini. Betul ini. Sudah masuk dalam tahapan ini kita. Kita mencanangkan semuanya, yaitu prestasi-prestasi duniawiyah. Kita mencanangkan semuanya untuk penghasilan duniawiyah. Tidak pernah kita mencanangkan bagaimana akhirat kita. Baik kepada anak-anak kita, baik kepada keluarga kita. Jangan munafik kita. Kita sudah masuk dalam tahapan ini. Malah kita enggan untuk dikatakan mustadafin. Lemah, orang lemah itu kere katanya. Harus kaya saya. Biar saya kalau berbicara didengar. Biar saya kalau di tengah-tengah masyarakat akan mendapatkan tempat. Tidak selalu didiskreditkan dan dipinggirkan oleh masyarakat kita. Naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Betul-betul sangat menyakitkan suasana kita saat ini. Kita ini masuk sudah itu tahapan bermegah-megahan. Ya, bermegah-megahan. Ini merupakan satu titik kehancuran kita. Tapi alhamdulillah masih ada semangat pada diri kita, yaitu semangat untuk beribadah, semangat untuk berjuang lillahi kalimatillah. Mudah-mudahan ini juga tumbuh. Jangan sampai kita hanya bermegah-megahan dengan dunia. Jangan sampai. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Berkaitan dengan konsep yang telah difirmankan oleh Allah tadi, sebenarnya konsep ini sederhana ya, agar kita membiasakan diri untuk percaya kepada takdir. Suratan takdir dari Allah SWT, bahwasanya kita ini sudah ditulis bagaimana sebenarnya diri kita ini, kemana diri kita ini. Dan di situ sebenarnya tidak ada pemaksaan dari Allah SWT, tidak ada penganiayaan dari Allah SWT. Dalam sebuah hadis Allah SWT berfirman ya, dalam sebuah hadis, insyaallah ini hadis qudsi, "Lau 'adzaballahu ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa ghairu zalimin 'alaihim." Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, pasti Allah kuasa untuk menyiksanya. Dan Allah tidak bisa dihukumi zalim dan aniaya kepada penduduk langit dan bumi. Wala rahimahum kanat rahmatu awsa min a'malihim. Kalau Allah SWT memberikan rahmat, semuanya penduduk langit dan bumi dimasukkan surganya semuanya, maka sungguh mereka masuk surga bukan karena amal mereka, karena rahmat Allah SWT jauh lebih luas, lebih hebat daripada amal ibadahnya. Hadis ini sebenarnya merupakan tafsir dari ayat ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Hadis ini merupakan tafsir. Apa maksudnya? Memang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diikat oleh prediksi-prediksi dan sifat-sifat yang mungkin kita tahu tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala memiliki yaitu sifat yang tidak terbatas. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, dan kita harus tahu dan sadar bahwasanya langit dan bumi ini adalah milik Allah. Kita semuanya ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Ini harus sadar ini. Maka dari itu kita selalu menyatakan dalam setiap ada orang yang meninggal, ada kabar kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mungkin orang yang tidak paham seakan-akan ini merupakan muqaddimah dari kabar kematian. Siapa saya matilah. Seandainya orang Madura ya, siapa yang meninggal ini, katanya orang Madura ya. Padahal sebenarnya ini sebuah pernyataan, innalillah, kami ini sungguh-sungguh milik Allah.
Wa inna ilaihi rajiun, dan sungguh kami akan pulang semuanya kepada Allah sang pemilik. Bahwasanya saya ini bukan milik saya, Anda bukan milik Anda, Anda dan saya ini tidak berhak untuk mengatur diri saya dan diri Anda. Ini yang paling dekat. Apalagi mau mengatur dunia kita, apalagi mau mengatur negara kita, apalagi mau mengatur bumi ini, tidak mungkin kita, karena kita bukan sang pemilik. Sang pemilik adalah Allah. Lillahi ma fis samawati ma fil ardi, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ini milik Allah semuanya. Maka sungguh gila orang yang mau mengatur yang bukan miliknya. Ya apa enggak bapak-bapak dan ibu-ibu? Bukan miliknya kok mau diatur. Kan gila. Anda hanya mendapatkan amanat pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, malah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diuji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik dari kalian dalam hidup ini? Bagaimana Anda memakai badan Anda, bagaimana Anda memakai mata Anda, memakai telinga Anda, memakai lisan Anda, bagaimana Anda mengefektifkan semuanya itu. Itu hanya ujian bagi kita semua. Jangan anggap ini milik kita. Gila kita, karena kita memang tidak punya hak kepemilikan. Lahir saja kita tidak pernah niat, dan mati pun kita tidak bisa menghalau dan menolaknya. Siapa yang bisa menolak kematian? Adakah dari kita yang pernah niat untuk hidup? Tidak ada. Siapapun tidak ada. Kita tahu ada seperti ini. Maka dari itu tidak boleh ada intervensi yang besar kepada yang kecil. Tidak boleh ada perilaku yang akan menyakitkan kepada yang lebih kecil dari yang lebih besar. Dari yang berpotensi, jangan sampai menginjak-injak yang mustad'afin, karena Anda berpotensi hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dihormati Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita itu betul-betul faham terhadap pribadi kita, sehingga kita tetap berpedoman al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Tuhanmu, yang benar itu dari Tuhanmu, maka sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jangan sekali-kali menuhankan akal fikiran kita sebagaimana yang terjadi pada diri umat Islam saat ini. Ya, membelok-balikkan ayat dibolak-balikkan, disesuaikan dengan kepentingan, disesuaikan dengan yaitu sponsornya, siapa yang mensponsori, akhirnya ayat sesuai dengan pesan sponsor. Naudzubillahi min dzalik. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kau tukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ma as-samanul qalil? Apa yang dimaksud dengan harga yang murah itu? Ad-dunya wa alaqatuha, dunia dan yang berkaitan dengan dunia, maka itu adalah harga murah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mahal apa? Yang mahal adalah harga keikhlasan. Lihatlah ibu kita. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang paling tinggi. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah ayat, wa idz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim wassana al-insan biwalidayhi hamalathu ummuh ila akhiril ayah. Dalam ayat tersebut Allah SWT bahkan dalam banyak ayat, kamu beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, wabil walidin ihsana dalam ayat lain, dan kepada kedua orang tuamu berbaktilah, berbuat baiklah. Kenapa orang tua yang diangkat oleh Allah setelah Allah? Karena tidak ada manusia yang paling ikhlas kepada kita, merawat kita, kita hidup dari tangannya dan tanpa pamrih, malah semua yang ada dirinya diikhlaskan untuk kita. Maka wajar kalau dia diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke tingkat yang paling tinggi karena keikhlasannya. Tapi sekarang kok seakan-akan tidak ya. Kita mendapatkan sekarang malah yang berbalik keadaannya. Malah yang mahal itu yang duitnya banyak katanya ya. Yang ikhlas malah tidak mendapatkan tempat. Kalau lembaga pendidikan yang ikhlas-ikhlas biasanya itu ecek-ecek katanya. Tidak berkualitas, jangan Pak ya. Jangan, ikhlas itu mahal. Allah menghargai keikhlasan itu melebihi dari harga segalanya. Ya, dunia itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala sangat tidak ada artinya sama sekali. Maka itulah ini cara pandang yang harus kita miliki, sehingga kita tidak sesat kesasar. Tidak seperti sekarang. Kita sekarang ini seakan-akan hidup dalam hukum rimba. Yang kuat menjadikan yang kecil sebagai sapi perahnya.
Lihat siapa yang punya modal besar. Ya, kadang-kadang mereka nyumbang ke masjid sedikit, seicik. Tapi mereka jalankan uangnya untuk menjerat fakir miskin dalam jeratannya, sehingga fakir miskin menjadi sapi perahnya, menghasilkan puing-puing, pundi-pundi kepadanya, ya, sehingga mereka tambah kaya. Yang berkuasa sekarang menjadikan rakyat sebagai alat, bukan sebagaimana yang telah tersirat dan tersurat dalam ayat-ayat Allah dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita yang kuat itu harus melindungi yang lemah, harus mendorong yang lemah, harus memberikan pertolongan kepada yang lemah, karena itu adalah saudara kita, karena itu adalah bagian dari darah kita, karena dia adalah bagian dari daging kita, bagian dari hati kita yang tidak boleh beda dengan kita. Cinta dan perhatian kita, itu pedoman yang harus kita miliki. Bukan kita hanya seakan-akan kita baik di musalla, baik di masjid, baik di majelis taklim, ya. Kita ini banyak seperti itu. Wah, hebat dia takwa, tapi kadang-kadang karakteristiknya, naudzubillahi min dzalik, tetap jauh dari seorang karakteristik seorang mukmin dan muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, karena ini hanya kuliah subuh, kita punya aktivitas yang bermacam-macam. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan diterima di hadapan Allah SWT menjadi amal ibadah, dan mudah-mudahan kalau ada ilmu yang disebarkan pada pagi hari ini menjadikan ilmu nafi'un lana walidinina, amin ya rabbal alamin. Wallahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kadang-kadang juga 2 kali mengisi ceramah juga langsung, tetapi tadi malam tidak ada jawaban. Tapi kami sudah koordinasi dengan kasat timbalnya, mereka insya Allah mungkin karena berhalangan di Surabaya, mohon maaf kepada takmir masjid Al-Kausar. Yang ketiga, hari ini kebetulan yang ngisi adalah dari Lenteng kami, karena permintaan Ustaz Musta'in juga minta Pak Rusdi, Pak Gerno, ya kami datangkan Pak Rusdi, alhamdulillah. Yakinlah hari ini di sini kami tidak mempermasalahkan masalah khilafiyah, tetapi yang tidak benar itu adalah orang yang tidak ke masjid. Kalau subuhnya sudah luar biasa seperti ini, insya Allah baraka Allah itu yakin dan pasti. Intan surga yang surga, jika kamu menolong agama Allah dengan cara seperti ini, yang jauh dari pikir papas dari kalian datang ke tempat ini silaturahmi ini bentuk menolong agama Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang dari pinggir papas kalian dan dari kota, mudah-mudahan langkahnya pasti, kata Pak Yasin itu, setiap langkah meningkatkan kemuliaannya dan menghapus dosanya, insya Allah. Semua jemaah di sini mudah-mudahan istiqomah dan yakin. Ayo kita makmurkan masjid. Dari Masjid Al-Kausar ini kita menjadi contoh juga bahwa ini adalah bagaimana memakmurkan masjid dengan baik. Saya rasa saya tidak akan panjang lebar, kepada Ustaz Rusdi dipersilakan. Orang Malaysia lihat luar biasa. Ada hal yang saya ingat pada saat ceramah di Masjid Nur Muhammad. Kenapa sekarang banyak penghafal Al-Quran, sekarang banyak ulama. Tidak seperti tatkala adik dari Umar, tatkala dia menyampaikan satu ayat, maka terketuklah Umar menjadi muslim. Apa ini? Karena satu berangkat dari keikhlasan. Ikhlas itu mahal memang, tipis sekali dengan ria. Kenapa? Saya rasa orang itu, saya masih teringat juga terkait dengan Pak Kadir AS. Memang Ustadz tidak disalahkan Ustadz, bahwa ikhlas itu berangkatnya dari dia. Kenapa?
orang yang belajar berpuasa Senin Kemis pasti kenapa lemah katanya. Oh saya sahur gitu. Terucap. Kenapa Pak ya gitu. Oh saya tahajud gitu. Awal-awal ibadah itu ria, tapi perlu proses. Tetapi yakinlah bahwa ikhlas itu pada akhirnya akan mengantarkan kita bahwa kita hanya sandaran Allah, kita tidak punya apa-apa, hanya Allah. Itulah pelajaran, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum ditutup dari takmir dipersilakan, ada sambutan? Cukup. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, bersilaturahmi kembali dan tetap istiqomah untuk memakmurkan masjid. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersiapkan oleh takmir sudah sarapan pagi. Dipersilahkan Bapak di Serambi.